Cek 1, 2, 3. Gepots. Santai. Santai. Oke, halo Sobat Gema Keadilan, selamat datang di episode spesial G-Pods Gema Keadilan Podcast. Tempat kita ngobrol santai tetapi juga tetap kritis dan tajam seputar isu-isu mahasiswa dan tentu saja pergerakan kampus. Aku Sadam bakal nemenin kalian pada episode kali ini yang menurutku bakal seru banget karena kita bakal ngomongin peran mahasiswa sebagai agen perubahan atau kerap dibilang agent of change kali ini. Dan tentu saja kaitannya sama dunia organisasi mahasiswa. Nah, aku nggak sendirian kali ini. Kita pada episode G-Pods kali ini kedatangan salah satu aktivis atau orang yang bisa disebut salah satu ikon pergerakan lah pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Bangga banget bisa ngobrol sama beliau. Kita sambut narasumber kita pada kali ini, Bang Imam Moreski. Oke, halo kawan-kawan semuanya. Selamat siang kawan-kawan. Oke, sebelum kita masuk ke inti dari acara G-Pods kali ini, Bang, boleh Bang Imam kenalin diri terlebih dahulu ke Sobat Gema Keadilan dan penonton G-Pods kali ini. Mungkin juga tentang aktivitas yang Abang lakukan. Oke, selamat siang kawan-kawan. Kenalin, nama aku Imam Moreski Bastan Temani Huruk. Kawan-kawan bisa panggil aku Imam, kawan-kawan juga bisa panggil aku Mores. Dimana aku merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 2022. Untuk kesibukan saat ini aku sedang aktif di BMF Undip sebagai Ketua BMF Undip tahun 2025. Dan aku juga aktif di akademik karena sedang berkuliah, dimana aku sekarang sedang berada di semester 6, khususnya mengambil peminatan hukum acara. Begitu mungkin, Sadam. Oke, terima kasih Bang Imam atas penjelasannya. Oke, mungkin untuk kita langsung masuk aja sama tema G-Pods kita pada kali ini, yaitu tentang agen perubahan. Oke, boleh. Oke, ini isu sebenarnya yang mungkin sering juga dibicarakan oleh orang-orang di luar sana di podcast-podcast yang lain. Kita bisa ngobrol lebih dalam di sini. Oke Bang, mungkin langsung aja kalau kita ngomongin agen perubahan, menurut Bang Imam sendiri, apa sih makna yang paling signifikan dan esensial dari agent of change itu sendiri untuk mahasiswa khususnya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro itu sendiri? Iya, mungkin aku akan ngebahas agen perubahan ya. Kalau kata orang-orang, agent of change gitu. Sebetulnya agent of change atau agen perubahan ini punya makna yang mendalam dan menurutku. Kenapa? Karena agent of change ini merupakan kunci untuk melakukan sebuah perubahan. Atau kalau bahasa Prof. Sacipto Raharjo itu progresif gitu. Artinya agen perubahan atau agen progresif inilah yang akan menggantikan atau mengubah sebuah tatanan yang ada di dalam masyarakat. Dan kalau kita fokuskan ke dalam mahasiswa, artinya mahasiswalah yang akan diharapkan akan mengubah sebuah tatanan atau mengubah sebuah kebiasaan, khususnya kebiasaan-kebiasaan buruk di tatanan masyarakat. Gitu mungkin, dan kalau pandanganku terhadap agent of change terhadap mahasiswa gitu. Oke, berarti menurut Bang Imam sendiri, mahasiswa gitu yang menjadi penggerak sebagai agent of change itu sendiri. Nah, kalau mahasiswa serta-merta disebut agent of change, atau apakah setiap mahasiswa itu bisa disebut agent of change, langsung disebut agent of change? Apakah itu dia harus ada peran yang diperjuangkan terlebih dahulu baru dia bisa disebut agent of change sendiri? Iya, sebetulnya aku mungkin harus mendisclaimer ya yang pertama. Kenapa? Karena banyak orang yang mengira bahwa agent of change itu adalah satu narasi yang positif gitu. Padahal agent of change itu adalah suatu narasi yang netral. Dia tidak baik dan tidak buruk. Kalau seandainya kita fokuskan kepada mahasiswa, itu juga belum tentu benar gitu, Dam. Kenapa? Karena menurut pandanganku adalah semua mahasiswa dan semua orang, baik itu di elemen masyarakat, adalah agen perubahan. Kenapa? Kalau coba kita bayangkan, Sadam pasti pernah lah merasakan gimana rasanya berdinamika di FH Undip. Kita bisa fair bahwa di FH Undip itu nggak semua orang baik gitu kan. Nah, ketika kita paham tidak semua orang baik, coba bayangkan ketika satu kumpulan masyarakat FH Undip contohnya, itu berkumpul beberapa orang yang baik dan berkumpul pula beberapa orang yang buruk. Nah, ketika orang-orang ini berkumpul, ini berpotensi akan melakukan sebuah perubahan. Nah, ketika kumpulan orang-orang jahat lebih kuat daripada orang-orang baik, artinya sebuah kejahatan atau perubahan yang mengarah kepada negatif itulah yang akan terjadi gitu. Dan yang harus disclaimer yang selanjutnya adalah bahwa semua masyarakat dan semua orang itu adalah agent of change gitu. Apakah mahasiswa
disebut sebagai agent of change, ya itu benar gitu. Tapi tidak hanya mahasiswa, tapi pemerintah pun juga, masyarakat biasa pun juga. Artinya siapapun bisa disebut sebagai agent of change. Gitu mungkin, Dam. Iya benar. Jadi hampir sebenarnya di seluruh kalangan itu bisa disebut agent of change apabila dia mau ada keinginan untuk merubah sesuatu menjadi hal yang positif. Yes, gitu. benar. Tapi apabila kita kerucutkan ke organisasi mahasiswa begitu, menurut Abang sendiri bagaimana sih dukungan Ormawa itu menjalankan fungsinya sebagai agen perubahan itu sendiri? Begitu, Bang. Oke, sebetulnya menurutku ya, organisasi mahasiswa itu belum tentu dapat mendukung tujuan untuk melakukan sebuah perubahan. Kenapa? Karena organisasi mahasiswa itu adalah objek, menurutku, Dam. Ketika sesuatu itu disebut objek, dia hanya benda mati. Dia tidak dapat melakukan sesuatu tanpa keinginan dari subjek. Siapa subjeknya? Subjeknya adalah mahasiswa dan juga pihak birokrat atau pihak dekanat gitu. Nah, kalau seandainya kita punya keinginan untuk melakukan perubahan dan perubahan itu dilakukan melalui organisasi mahasiswa, tentu itu dapat dilakukan gitu. Cuman masalahnya adalah mahasiswa ini mau berubah atau enggak gitu. Karena kita jujur-jujuran aja, Dam. Pasti banyak banget organisasi mahasiswa, entah itu di Undip ataupun di universitas lain, itu banyak yang tidak aktif atau banyak yang mati bahkan karena subjek-subjek yang ada di organisasinya itu tidak mau untuk mengaktifkan organisasinya, sehingga keinginan untuk melakukan sebuah perubahan itu tidak terjadi gitu. Jangan jauh-jauh untuk membahas perubahan di dalam tatanan negara, di dalam tatanan universitas ataupun tatanan regional. Kita melakukan perubahan di organisasi aja pun itu sangat minim sekali gitu. Orang-orang hanya akan menawarkan kami akan melakukan program kerja yang udah pernah dilakukan gitu. Padahal kita bisa melakukan perubahan dengan melakukan sebuah program kerja baru. Kenapa? Contoh, ini podcast pasti bisa dibilang sebagai salah satu pembaharuan. Kenapa? Karena dulu nggak ada fasilitas yang kayak gini di kampusnya ya. Benar. Atau mungkin di era yang sekarang ini jarang banget ada teknologi yang seperti ini. Artinya ini merupakan suatu kebaruan dan suatu pembaharuan. Artinya adalah jangan ngebahas satu kebaharuan, pembaharuan atau perubahan kalau belum berani untuk melakukan perubahan di lingkup yang kecil, khususnya di organisasi mahasiswa. Dan mahasiswa adalah objek, bukan subjek yang akan melakukan perubahan. Gitu mungkin, Dam. Oke. Sangat komprehensif sekali, Bang, ya, karena berkaitan dengan subjek dan objek dari agent of change itu sendiri. Yes. Nah, tapi menurut Abang yang sudah berdinamika, mungkin ini tahun ketiga, Bang, di BMRH Undip, untuk melakukan sebuah perubahan itu tentunya membutuhkan suatu dukungan agar terjadinya sebuah perubahan. Nah, apabila kita membahas sebuah dukungan, apa sih dukungan-dukungan agar organisasi mahasiswa itu bisa menumbuhkan kesadarannya, khususnya untuk para anggota-anggotanya, seperti itu, Bang? Oke, kalau ditanya apa yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran, khususnya tadi kita bahas agent of change gitu ya. Artinya salah satu yang bisa kita lakukan sebetulnya adalah pencerdasan. Kenapa? Banyak sekali, dan itu tidak bisa kita pungkiri kawan-kawan, banyak sekali yang terjadi di lingkungan masyarakat dan juga mahasiswa. Ada sebetulnya keresahan, tapi tidak banyak yang mau untuk melakukan untuk mengubah keresahan itu. Dan salah satu cara sebetulnya untuk merubah sebuah keresahan atau sebuah permasalahan, khususnya nanti di organisasi mahasiswa, adalah berdamai pada diri sendiri. Kenapa? Berdamai dengan diri sendiri menurutku adalah kita harus selesai dengan diri kita. Jangan ngebahas suatu perubahan dalam tatanan yang terdekat atau tatanan yang lebih jauh kalau seandainya kita sendiri belum berdamai dengan diri kita sendiri. Kita masih banyak permasalahan individu, kita masih banyak hal-hal yang harus diselesaikan. Artinya, selesailah dulu dengan diri kamu sendiri. Nah, tidak hanya itu, tapi banyak orang mengartikan selesai dengan diri sendiri itu sebagai kalimat yang negatif gitu. Saya tidak akan mau melakukan sebuah perubahan kalau seandainya diriku aja masih banyak masalah gitu. Nah, itu sebuah narasi yang salah sebetulnya. Narasi yang benarnya adalah mari kita bersama-sama melakukan sebuah perubahan, tapi dengan cara memulai dari diri kita sendiri gitu. Organisasi mahasiswa apabila ingin melakukan sebuah perubahan, sebetulnya sadarkanlah diri orang yang belum berdamai itu gitu. Itulah yang aku maksudkan dengan pencerdasan. Kemudian yang kedua, kawan-kawan juga harus tahu bahwa untuk melakukan sebuah perubahan itu nggak bisa dengan diri sendiri gitu. Kita nggak bisa melakukan sebuah perubahan yang besar kalau hanya diri sendiri gitu. Bahkan para pejuang-pejuang kemerdekaan atau pejuang-pejuang reformasi yang ada saat ini, khususnya di mahasiswa, itu butuh barisan yang sangat panjang gitu. Contoh kita bahas Gema Keadilan gitu. Kalau Gema Keadilan mengangkat sebuah isu atau mengangkat sebuah permasalahan, pasti membutuhkan barisan yang panjang gitu.
Khususnya lembaga pers ini. Lembaga pers ini pasti udah lama banget dibangun. Nah, lembaga pers ini bisa eksis dan bisa terus bersatu karena ada suatu keresahan yang sama. Artinya adalah untuk melakukan sebuah perubahan, sadarkan diri-diri yang tidak damai, dan yang kedua, banyakkan barisan-barisan itu tadi. Karena kita harus sadar bahwa untuk melakukan sebuah perubahan itu nggak bisa dilakukan oleh diri kita sendiri. Oleh karenanya, cari teman-temanmu dan rapatkan barisan teman-temanmu. Gitu mungkin, Dam. Berarti menurut Bang Imam sendiri, kita harus menyadarkan diri kita terlebih dahulu, baru kita bisa menggerakkan untuk merubah sistem yang bobrok tadi. Yes, benar. Tapi apabila kita berkaca pada kebanyakan ormawa saat ini, kebanyakan itu terdapat ada orang yang mau menjadi agent of change sendiri, Bang. Tapi dia terhambat, mungkin dia sudah berdamai sama dirinya sendiri, tapi di saat dia mau merubah satu hal, dia tidak bisa karena memang lingkupnya tidak mendukung untuk melakukan perubahan. Karena di satu sisi ada memiliki kubu untuk memiliki tujuannya masing-masing itu, Bang. Seperti itu. Oke. Kalau itu menurut Abang tanggapannya gimana? Oke, mungkin kita bakal bahas hal yang konkret ya. Ya, konkret. Sadam sendiri apakah ngelihat lingkungan yang sekarang terdukung nggak dengan lingkungan yang sekarang untuk melakukan sebuah perubahan? Kita fair-fair aja. Apakah terdukung dengan lingkungan yang sekarang untuk melakukan sebuah perubahan? Terdukung. Nah, berarti itu adalah satu hal yang positif gitu. Ketika kita ngelihat lingkungan kita, khususnya lingkungan FH Undip, kita bilang ya, mendukung untuk melakukan sebuah perubahan, itu adalah satu hal yang positif gitu. Cuman yang menjadi permasalahan sekarang adalah banyak sekali lingkungan-lingkungan yang tidak mendukung untuk melakukan sebuah perubahan. Sehingga contohnya adalah banyak orang yang ingin menyampaikan aspirasi tapi ditekan oleh berbagai pihak. Contoh, kita nggak usah bahas demonstrasi lah gitu ya, karena banyak orang berpandangan pro dan kontra terhadap demonstrasi. Benar. Kita bakal bahas terkait dengan uji formil atau uji materi yang ada di MK. Pasti Sadam tahu lah ya berita-berita itu. Mahasiswa UII itu melakukan uji formil terhadap MK. Tapi mereka diancam oleh berbagai pihak. Artinya lingkungan kita itu tidak mendukung hal itu terjadi. Nah, artinya apa? Artinya banyak sekali lingkungan-lingkungan yang seperti itu sebetulnya. Alhamdulillahnya di FH Undip nggak ada gitu ya. Cuman kalaupun itu terjadi di FH Undip, kalau itu terjadi, yang bisa kita lakukan adalah ya kita harus sadar bahwa tujuan untuk melakukan perubahan itu akan berdampak ke semua orang. Kalau aku coba kutip apa yang disampaikan di salah satu film ya, Mission Impossible, yang film terakhirnya, dia selalu bilang bahwa kita memperjuangkan sesuatu untuk sebuah perubahan dan untuk sebuah kebaikan yang mungkin perbaikan itu untuk orang-orang yang tidak kita kenal dan tidak pernah kita ketemui. Artinya apa? Lakukan perubahan dan lakukan perbaikan, tujuannya jangan untuk mentingin diri kita sendiri, tapi untuk siapapun yang ada nantinya. Bahkan kita nggak tahu perubahan yang kita lakukan sekarang. Contoh, Sadam aktif di GK gitu kan, melakukan sebuah perubahan dan perbaikan di GK itu sendiri. Ternyata keturunan kamu nantinya di FH Undip, dan dia akan merasakan baiknya perubahan yang kamu lakukan di kemudian hari. Artinya ya lakukan aja perubahan gitu, dan jangan ragu sama apa yang kamu lakukan. Gitu mungkin, Dam. Jadi balik ke kita sendiri, apakah kita mau berubah, mau itu perubahan yang berbentuk kecil ataupun perubahan yang besar. Selama kita memang mau menjadi agent of change itu sendiri, perubahan itu lambat laun juga akan menjadi hal yang positif untuk kita dan kalangan sekitar kita, begitu, Bang. Yes, benar, Dam. Oke. Untuk mungkin terkait dengan agent of change dan perubahan, kita bisa kaitkan dengan idealisme, begitu, Bang. Kadang idealisme kita sebagai agent of change dan realitanya itu gak berjalan berbarengan. Nah, menurut Abang pernah gak sih ngerasain atau melihat konflik antara idealisme sebagai agent of change dan dengan kenyataan birokrasi yang rusak gitu. Jadi kayak goyah gitu, Bang, antara idealisme dan kenyataan birokrasi saat ini. Iya, sebetulnya aku memaknai idealisme di sini adalah apa harapan yang diinginkan ya. Nah, memang banyak sekali apa yang diharapkan itu tidak sesuai dengan realita gitu. Khususnya aku coba cerita pengalamanku pribadi pada saat tahun pertama di BEM Undip gitu ya. Tahun pertama aku di BEM Undip ada satu permasalahan Dam di Universitas Diponegoro. Permasalahannya apa? Permasalahannya adalah kita punya badan usaha Undip, tapi pendapatannya minim banget. Sedangkan tujuan BTNBH adalah kita mendapatkan anggaran yang setinggi-tingginya. Nah, tapi faktanya yang dilakukan Universitas Diponegoro berdasarkan laporan keuangannya adalah kita
banyak sekali diambil duitnya melalui UKT. Tapi permasalahannya itu nggak fair gitu. Kenapa itu nggak fair? Karena banyak sekali sarana dan prasarana pada tahun itu tidak berjalan dengan optimal. Ketika itu terjadi, kami mengangkat isu itu di Disnatalis Undip dan kami melakukan propaganda poster di Disnatalis. Pada saat itu aku mengangkat poster yang tulisannya adalah 1 triliun uang mahasiswa, uangnya kemana? Nah itu di keramaian masalahnya. Di keramaian banyak petinggi-petinggi Universitas Diponegoro hadir di situ. Dan aku ditarik oleh Satpam. Aku ditarik ke Satpam, aku ditanyai, kamu mahasiswa mana mas? Kamu kalau kamu mau ngaspirasiin sesuatu, nggak gini caranya. Dia bilang kayak gitu. Ada cara-cara yang bisa dilakukan. Nah, aku di situ nyampein sama Satpamnya. Saya melakukan seperti ini Pak, karena kami percaya melalui tahapan-tahapan yang sudah kami lakukan, melalui tahapan advokasi, audiensi itu tidak berjalan dengan baik gitu. Nah, ketika itu saya lakukan, saya pun mengalami represivitas. Ada satu ancaman yang mengatakan bahwa jangan sampai mas, akun SSO kami matikan, dia bilang gitu. Nah ini kan jadi satu masalah gitu. Itu menjadi permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua adalah pada saat aksi May Day kemarin, aku juga menjadi salah satu orang yang tertangkap di aksi May Day dan itu merupakan salah satu tindakan yang represif sebetulnya dari aparat. Di mana aku sebetulnya tidak melakukan apapun. Tapi kami ditangkap dengan semena-mena, kami ditangkap dengan alat yang bukti tidak ada. Mungkin penangkapan itu tidak jadi masalah gitu, Dam. Cuman yang jadi masalahnya adalah saat penangkapan kami dipukulin gitu. Nah itu yang jadi masalah sebetulnya. Kami tidak jadi masalah kalau seandainya ditangkap, tapi kami dipukulin, kami dicaci maki, kami dianggap mahasiswa yang bodoh gitu. Khususnya mahasiswa Fakultas Hukum. Ketika aku mengaku sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, dia bilang, kamu kalau menyampaikan aspirasi nggak kayak gini mas, kamu harus uji material kalau nggak sepakat, kamu harus audiensi dan lain sebagainya. Ya saya ngelawan di situ. Ya saya sepakat pak, tapi kami di sini pun kami tidak melakukan kerusakan terhadap fasilitas yang ada. Bapak kalau mau tangkap yang melakukan perusakan, saya bilang gitu. Tapi kami tetap dipukulin. Nah, yang jadi masalah kemudian adalah saya dilepaskan dengan dalih bahwa tidak bersalah. Artinya ada sebuah kekeliruan pada saat penangkapan tersebut. Nah, artinya yang bisa saya simpulkan adalah ketika ada suatu idealisme, suatu tujuan, tapi tujuan itu tidak didukung oleh realisme yang ada, yang bisa kita lakukan sebetulnya adalah tetaplah berpegang sama idealisme. Kenapa? Idealisme itu, pemikiran itu akan menghasilkan tindakan. Pasti Sadam sepakat akan hal tersebut. Nah, kalau seandainya melawan itu adalah cara terakhir untuk melakukan sebuah perubahan, maka ada cara pertama ataupun cara yang setidak-tidaknya itu adalah lemahnya rasa perjuangan. Apa itu? Kita melakukan diskusi gitu. Selemah-lemahnya rasa ingin berjuang adalah melakukan diskusi. Kalau seandainya dalam diskusi pun kita nanti mati, artinya kelemahan atau titik awal untuk melakukan sebuah perubahan itu sudah mati. Artinya tetaplah berpikiran idealis, karena idealisme akan menghasilkan cara-cara baru untuk melakukan sebuah perlawanan dan perubahan. Gitu mungkin Dam dari aku. Sangat pengalamannya sangat menginspirasi banget lah Bang untuk menyampaikan aspirasi, advokasi dan segala macam. Nah, untuk idealisme itu sendiri terkait dengan Abang bilang tadi, idealisme itu sebenarnya pondasi dari kita untuk menjadi agent of change sendiri seperti itu Bang. Nah, bagaimana idealisme itu tidak luntur begitu dalam diri kita? Iya. Sadam pernah aksi nggak? Pernah pasti ya. Sebetulnya kalau aku coba ngambil teori yang aku amati dalam aksi ya. Kalau kita aksi, kita pasti ngelihat kawan-kawan di Undip itu terbiasa di barisan belakang. Betul. Ya pasti ngelihat lah kan. Sedangkan universitas-universitas lain kayak Wali Songo, kemudian UNES dan lain sebagainya itu pasti di barisan depan. Kalau ada polisi, ada mukanya polisi. Kalau bisa mereka hadap-hadapan tuh mukanya gitu. Nah, sebetulnya ketika aku lihat dan bertandang ke Wali Songo, mereka itu ternyata merasakan apa yang jadi permasalahan. Kenapa? Karena ketika aku tanya, UKT masnya berapa gitu? Saya UKT-nya 3.500.000 mas. Oke. Tapi kira-kira 3.500.000 jadi masalah nggak mas? Aku bilang gitu. Jadi masalah mas, karena orang tua saya harus jual cincin nikah gitu. Wah itu sebetulnya cukup sedih gitu. Orang tua saya harus jual cincin nikah mas, karena biar bisa lanjut kuliah. Sedangkan saya masih semester 3 gitu. Perjalanan saya masih panjang, dia bilang.
Dan saya ngelihat itu nggak satu dua, Dam. Mungkin Sadam ngelihat kawan-kawan Undip atau kawan-kawan Undip jarang kita temuin kayak gitu. Iya. Ada, tapi jarang. Sedangkan di Wali Songo atau Universitas Negeri Semarang itu nggak sulit kita temuin, Dam. Kalau kita lewat di Universitas Wali Songo itu mudah banget ketemu sama orang-orang yang memang sulit dengan kehidupannya. Dan mereka tetap idealis terhadap tujuannya. Sedangkan kawan-kawan Universitas Diponegoro itu dikenal sangat sulit untuk mencari permasalahannya. Nah, artinya apa? Untuk mempertahankan idealisme, sebetulnya kita harus merasakan apa yang menjadi permasalahan, kawan-kawan. Karena balik lagi, kenapa universitas-universitas yang ada di Semarang lainnya selain Universitas Diponegoro ada di belakang, salah satu alasannya adalah karena kita tidak merasakan apa yang jadi permasalahan. Kalau kita bilang permasalahan kita adalah gaji buruh, permasalahan ekonomi, kita nggak merasakan. Sedangkan kawan-kawan UNES, UIN Wali Songo, itu mereka merasakan gitu. Mereka merasakan keresahan dari orang tuanya. Dan wajar mereka berada pada barisan depan. Karena mereka adalah orang yang merasakan. Artinya kalau mau idealisme bertahan adalah rasakan penderitaannya atau lihat penderitaannya. Seenggak-enggaknya ngelihat gitu. Jangan teriak-teriak Pondorejo, jangan teriak-teriak permasalahan agraria yang lain. Kalau seandainya kamu aja nggak pernah ke Pondorejo gitu. Kamu aja nggak pernah melihat permasalahannya. Kalau kamu bilang permasalahannya adalah gaji buruh dan lain sebagainya, jangan bilang permasalahan gaji buruh. Kalau kamu aja nggak pernah ngobrol sama orang buruh gitu. Jangan bilang permasalahannya adalah harga pangan dari petani, harga penjualan dari petani yang menurun. Kalau ternyata nomor kontak kamu di HP aja nggak ada nomor kontak petani gitu. Nah, itu yang jadi masalah sebetulnya. Artinya kalau kamu memperjuangkan sesuatu, kamu mau memperjuangkan idealisme kamu harus perbaiki dengan lihat dan kenali permasalahannya. Jangan cuman dari teori dan dari buku aja. Gitu mungkin, Dap. Berarti kita harus mengenali dulu apa yang mau dijadikan perubahan gitu ya, Bang ya. Betul. Alami dulu penderitaannya, rasapi dulu di dalam hati kita. Dan apabila itu sudah tertanam di dari hati kita, itu baru bisa kita salurkan. Iya, benar, Dam. Iya. Karena sebetulnya, Dam, semua orang itu sejajatnya orang pasti punya hati, Dam. Ketika dia punya hati dan lihat permasalahannya di depan mata, pasti dia punya rasa ingin menolong. Betul. Nah, ketika dia punya rasa ingin menolong, itulah yang dijadikan sebagai landasan dan sandaran untuk melakukan idealisme, untuk melakukan perubahan. Gitu mungkin, Dam. Berarti landasan dan sandaran untuk idealisme itu balik lagi ke hati yang bergerak dari setiap individu itu sendiri, Bang ya. Yes, benar banget. Apabila kita sudah teguh untuk melakukan ini dan tidak ingin berubah-ubah, berbelok-belok, insya Allah itu bakal tetap menuju ke idealisme yang sesungguhnya. Iya, benar. Tapi apabila kita, misal contohnya seperti saya, Bang, mahasiswa semester 2, peran sebagai agent of change yang menurut Abang bisa dilakukan dalam waktu singkat dan kali ini, apa sih kira-kira yang bisa dilakukan sekarang? Okay. Yang bisa dalam waktu singkat aja begitu. Oke. Sebetulnya untuk melakukan agent of change itu kan tidak harus punya sandaran ideologi atau sandaran tujuan yang benar-benar saklek gitu. Kalau kamu terbiasa dengan main game contohnya ya, kita bahas apa yang ada di mahasiswa gitu. Kamu terbiasa main game, nggak terbiasa juga nggak ngerjain tugas dari dosen. Kamu juga terbiasa melakukan ChatGPT dari tugas-tugas artikel atau makalah dari dosen gitu. Dan kamu ngajak orang yang lain untuk melakukan itu dan orang tertarik, itu udah melakukan agent of change gitu. Kamu udah menjadi agent of change, udah melakukan perubahan. Kenapa? Contoh, karena ternyata dulu mahasiswa Undip itu nggak terbiasa untuk pakai ChatGPT. Dulu ternyata mahasiswa Undip itu nggak terbiasa untuk tidak mengerjakan tugas. Tapi karena kamu melakukan hal itu dan mengajak kawan-kawan yang lain, orang-orang jadi terbiasa untuk tidak melakukan dan tidak mengerjakan tugas. Nah, kalau mau melakukan perubahan, nggak harus punya sandaran ideologi gitu. Nah, cuman kalau kita ngebahas apa yang positif, sebetulnya adalah cobalah dari lingkungan tersendiri. Cobalah dari diri kamu sendiri. Kalau kamu masih terbiasa untuk masih tidak disiplin, kemudian tidak tepat waktu, tidak mengerjakan tugas, kemudian ngomong kasar deh gitu. Kamu terbiasa toksik dan ngomong kasar. Coba jangan lakukan itu beberapa hari. Kemudian ajak kawan-kawan untuk tidak melakukan itu dan kamu sudah melakukan perubahan gitu. Karena agent of change itu bukan harus melakukan perubahan di skala yang besar gitu. Setiap orang adalah agent of change dan dia harus menjadi agent of change untuk dirinya sendiri dulu. Jangan ngebahas orang banyak. Bahas diri kamu sendiri. Dan agent of change itu nggak harus 10-20 orang.
2 atau 3 orang pun yang bisa kamu ubah, itu udah disebut sebagai agent of change. Gitu mungkin, Dam. Iya, berarti dari agent of change sendiri tidak harus melakukan lingkup yang besar seperti Yes, itu. Kita benar. bisa mulai dari dalam diri hati kita sendiri dulu, bisa dari lingkup terdekat kita, keluarga atau teman terdekat dulu. Tapi memang disadari kadang kita tidak menyadari hal itu seperti itu Bang, sebagai agent of change. Iya. Tapi perlu kita garis bawahi agent of change-nya terkait dengan hal yang positif, teman-teman. Yes. Terkait hal-hal yang membuat kita untuk maju, bergerak ke depan untuk melakukan perubahan yang positif. Nah, sekarang kita masuk ke realitas yang dialami banyak mahasiswa, yaitu beban akademik. Oke. Menurut Abang, apakah tuntutan akademik seperti kita ambil di lingkungan Fakultas Hukum Undip itu sendiri, apakah menjadi penghambat mahasiswa buat aktif di organisasi dan gerakan perubahan seperti itu, Bang? Oke, sebetulnya melakukan perubahan itu kan bisa dibilang mudah dan bisa dibilang sulit gitu. Kalau lingkupnya luas, itu bisa dibilang sulit karena harus ngerubah banyak orang. Kalau dibilang mudah, itu bakal dibilang mudah kalau seandainya lingkupnya kecil gitu. Nah, cuman apakah beban akademik bisa menjadi salah satu penghambat untuk melakukan sebuah perubahan? Bisa dibilang enggak juga gitu. Contoh kita bahas tadi masalah akademik deh. Kalau kita terbiasa untuk mengerjakan tugas tepat waktu dan kita ngebuat iklim di kelas kita, kelas aja dulu deh, nggak usah Evondip gitu. Kita ngebuat sebuah iklim di kelas kita, kalau seandainya telat mengumpulkan tugas itu adalah suatu hal yang memalukan, itu udah menjadi suatu perubahan gitu. Dan itu mendukung akademik kita bahkan, iya nggak? Atau contoh, kita terbiasa mengerjakan tugas sendiri di kosan, kemudian kalau ada tugas tanya ke Google, nggak tanya ke dosen atau lain sebagainya. Kita coba ngebuat kebiasaan, kalau mau UTS atau UAS, kita ngumpul dulu sama kawan-kawan, 5 atau 4 orang aja deh gitu. Kita buat ngumpul, habis itu kita tukar pendapat, apa yang menjadi permasalahan yang kita bingungin di mata kuliah kita. Ketika kita buat iklim diskusi itu, dan itu setiap kita mau UTS dan UAS, yang biasanya kita nggak ngelakuin itu udah ada perubahan. Dan itu mendukung akademik gitu. Artinya kita harus memperbaiki paradigma bahwa agent of change itu tidak di luar akademik aja. Agent of change itu nggak harus melakukan sebuah perubahan di kebijakan, melakukan perubahan untuk mencapai kesejahteraan mahasiswa dan lain sebagainya. Tapi agent of change itu pun bisa mendukung akademik gitu. Jangan jadikan akademik sebagai alasan untuk menghambat kamu melakukan agent of change gitu. Karena akademik pun berkesinambungan dengan agent of change gitu. Karena agent of change itu adalah instrumen kamu untuk mendukung apapun yang akan kamu lakukan, baik itu aktif di organisasi atau aktif di akademik atau aktif di lingkungan-lingkungan lainnya. Gitu mungkin, Dam. Aku sambil minum kali ya. Boleh, silakan Bang, memang untuk. Oke. Berarti agent of change sendiri itu teman-teman, apabila kita hubungkan dengan akademik itu tidak bisa dihubungkan, itu sangat salah begitu Bang ya. Karena Betul. agent of change sendiri dalam bidang akademik justru bisa berjalan beriringan dan saling mendukung, saling bahu-membahu seperti itu Bang. Mungkin untuk pertanyaan terakhir dari saya untuk Bang Imam, hambatan terbesar yang ada pada mahasiswa kali ini untuk menjadi agen perubahan itu apa Bang? Hambatan yang paling besar. Mungkin ini aku akan ngebahas dalam skala besar gitu ya. Sebetulnya kalau ditanya apa yang menjadi hambatan untuk melakukan sebuah perubahan, itu adalah diri kita sendiri sebetulnya, Dam. Kenapa diri kita sendiri? Banyak sekali orang kecewa dengan apa yang sudah diperjuangkan. Banyak sekali orang yang ngerasa sia-sia apa yang sudah diperjuangkan untuk melakukan sebuah perubahan. Khususnya sama diri dia sendiri gitu. Banyak kawan-kawan kita di Evondip itu berhenti untuk contoh tidak merokok karena dia ngerasa bahwa rokok adalah satu hal yang dia butuhkan. Dan dia kecewa sama diri dia sendiri karena perjuangan yang dilakukan untuk tidak merokok beberapa hari itu sia-sia. Artinya, hambatan terbesar adalah diri kita sendiri, karena diri kita sendiri pasti akan merasakan kekecewaan ketika kita akan melakukan sebuah perubahan. Artinya apa? Artinya ketika akan melakukan perubahan, jangan pernah tampung dan jangan terlalu memikirkan rasa kekecewaan. Rasa kekecewaan itu pasti bakal ada di dalam melakukan sebuah perubahan. Dan bahkan itu sering terjadi. Dan kamu ketika melakukan sebuah rasa kekecewaan, jangan terlalu memikirkan rasa kekecewaannya gitu. Terima rasa kekecewaan dan lanjutkan perjuangan untuk melakukan sebuah perubahan gitu.
Dan hambatan lainnya adalah sebetulnya uh, ketidaksamaan pemikiran antara kawan yang satu dengan kawan yang lain. Kita melakukan perubahan A, tapi orang punya pemikiran yang lain, perubahan yang kita lakukan adalah perubahan B gitu. Dan itu adalah PR yang tersulit sebetulnya, untuk menyatukan pandangan antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain. Karena kita tadi sepakat bahwa untuk melakukan perubahan nggak bisa sendiri, khususnya perubahan yang besar gitu kan. Artinya untuk melakukan sebuah perubahan, salah satu hambatan lainnya adalah kawan terdekat untuk melakukan sebuah perubahan. Artinya kamu kalau mau melakukan perubahan, selesai dulu sama diri kamu sendiri, kemudian jangan pernah terlalu memikirkan rasa kekecewaan, dan terima semua apa yang menjadi rasa kekecewaan. Karena rasa perjuangan itu masih panjang, dan perjuangan untuk melakukan sebuah perubahan itu harus diselesaikan dengan diri kamu sendiri untuk menghalau rasa kekecewaan. Itu mungkin, Dam. Wah, keren sekali Bang, karena perjuangan masih panjang dan kita harus dimulai dari diri kita dulu sendiri dan orang-orang terdekat kita. Oke, Bang Imam, terima kasih atas informasinya dan pengalamannya yang sangat mungkin memantik para penonton untuk menjadi agent of change itu sendiri. Gak kerasa obrolan kita udah cukup panjang dan dalam banget. Mungkin Abang bisa closing statement untuk teman-teman penonton di luar sana yang udah terbesit di hatinya untuk menjadi agen perubahan, baik yang kecil ataupun yang besar. Mungkin Abang bisa kasih closing statement seperti itu Bang, mungkin, atau semangat juga. Oke, mungkin aku akan nyampaikan pesan gitu ya untuk kawan-kawan. Kawan-kawan sekalian, kita harus sepakat beban perubahan itu nggak ada cuman pada mahasiswa. Beban perubahan adalah pada semua siapapun. Tapi kita harus percaya bahwa kita adalah kaum intelektual muda yang akan melakukan sebuah perubahan. Apa yang kamu lakukan adalah sebuah pantikan untuk melakukan sebuah perubahan. Dan kawan-kawan harus tahu bahwa perubahan yang akan kita lakukan adalah perubahan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Tapi jangan menjadi bagian dari permasalahan, oke? Dan untuk melakukan sebuah perubahan, kita mahasiswa tugasnya adalah mengorganisir berjuta-juta atau beribu-ribu atau bahkan beratusan atau berpuluhan saja gitu. Kita mengorganisir untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Dan untuk melakukan permasalahan itu pula, aku mungkin akan mengutip apa yang disampaikan oleh Pandji Pragiwaksono. Pandji Pragiwaksono bilang bahwa untuk kamu melakukan apapun, untuk kamu mencapai apapun, percayalah sama 3 hal. Yaitu percaya diri, percaya sama diri kamu sendiri bahwa kamu bisa, percaya sama diri kamu sendiri kamu mampu, kemudian yang kedua, percaya mimpi, percaya apa yang kamu inginkan, percaya apa yang kamu impikan, bahwa itu pasti akan tercapai. Dan yang ketiga adalah percaya proses. Bahwa setiap apa yang kamu impikan, setiap apa yang kamu inginkan harus melalui proses. Dan proses yang aku maksud adalah mungkin rasa kekecewaan, mungkin rasa yang capek, dan itu harus kamu lalui. Artinya, kita adalah mahasiswa yang tugasnya adalah mengorganisir berjuta-berjuta, beribu-ribu, atau beratus, atau berpuluhan saja sebuah tatanan masyarakat untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Dan untuk melakukan itu semua, percayalah sama 3 hal: percaya diri, percaya mimpi, dan percaya proses. Itu mungkin dari aku, Dap. Oke, terima kasih Bang. Percaya diri, percaya mimpi, dan percaya proses. Oke, terima kasih Bang Imam atas informasi dan sudah kedatangannya untuk ke podcast G-Ports kali ini. Mungkin itu saja yang bisa kita bicarakan. Saya, Sadam, sebagai podcaster pada acara G-Ports kali ini, menutup acara ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bagaimana ya? Selamat siang kali ya. Selamat siang dan sampai jumpa di episode G-Ports selanjutnya. Terima kasih Bang Imam. Oke, terima kasih juga Sadam dan kawan-kawan Gema Keadilan yang sudah mengundang. Sampai nanti lagi ya, Dam. Semoga di episode G-Ports selanjutnya. Yes, thank you. Oke. Oke. Aman gak ya? Aman.